Dan Hooker, petarung asal Selandia Baru yang kini berusia 33 tahun, telah mengukir karirnya di UFC dengan 21 pertandingan, mencatatkan 13 kemenangan dan 8 kekalahan. Gaya bertarung yang memukau, terdiri dari kickboxing, Muay Thai, dan BJJ, membuatnya menjadi salah satu petarung yang menarik perhatian para penggemar. Dengan memiliki latar belakang bela diri Muay Thai dan kickboxing, ia seringkali memulai pertarungan dengan serangan ala Muay Thai, yang mencakup serangan lutut yang mematikan. Kombinasi ini menciptakan serangan yang sulit diprediksi oleh lawan-lawannya di dalam oktagon. Selain kemahirannya dalam kickboxing dan Muay Thai, Dan Hooker juga menguasai bela diri Brazilian Jiu-Jitsu dengan sabuk ungu yang dia miliki saat ini. Keahliannya dalam teknik-teknik kuncian, seperti cetikan leher terhadap Mark Diakiese dan Mark Eddiva, menambah variasi dalam pertarungannya. Keberanian dan agresivitas Hooker di dalam oktagon menjadi salah satu daya tarik utama. Tidak ragu untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, Hooker seringkali menjadi inisiator serangan. Gaya bertarungnya yang penuh aksi telah menjadikannya favorit di kalangan penggemar UFC. Meskipun memiliki keahlian yang seimbang dan efektif di semua aspek pertarungan, kekonsistenan performa menjadi tantangan bagi Hooker. Namun, salah satu momen epik dalam karirnya adalah pertarungan melawan Dustin Poirier, di mana dia menunjukkan semangat juang sejati. Meskipun kalah, pertarungan itu dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya, memperkuat reputasinya sebagai seorang warrior. Dengan usianya yang sudah mencapai 33 tahun, tantangan Hooker untuk menembus peringkat 5 besar semakin berat. Namun, warisan dan pengaruhnya dalam dunia MMA tetap tidak terbantahkan, membuatnya tetap menjadi nama besar yang diperhitungkan di setiap pertarungan yang dijalani. Rafael Fiziev, petarung berbakat asal Azerbaijan, memulai kiprahnya dalam dunia pertarungan sebagai atlet Muay Thai. Sebelum beralih ke MMA, rekor pertandingannya di Muay Thai ialah 29 kemenangan dari 39 pertandingan, dengan 10 kekalahan. Transisi Fiziev ke dunia MMA dimulai pada tahun 2015. Dalam 6 pertarungan pertamanya, dia memenangkan 5 di antaranya dengan TKO. Hal tersebut menunjukkan kehebatannya dalam meraih kemenangan melalui knockout. Meskipun begitu, debutnya di UFC tidak berjalan mulus, dan Fiziev harus merasakan kekalahan pertamanya di olahraga ini. Meski begitu, kekecewaan tersebut tidak memadamkan semangat Fiziev. Ia melanjutkan dengan kemenangan streak selama 6 pertandingan berikutnya. Salah satu ciri khasnya adalah stamina luar biasa yang membuatnya mampu bertarung sampai ronde terakhir tanpa menunjukkan tanda kelelahan. Pengalaman sebagai petarung Muay Thai juga memberinya keunggulan dengan tendangan-tendangan mematikan yang diadaptasikan dengan cermat dalam pertarungan MMA. Selain itu, kecepatan pukulannya yang tinggi menjadi senjata ampuh, memungkinkannya untuk melancarkan serangan sebelum lawan sempat bereaksi. Namun, setiap petarung pasti akan menghadapi ujian, dan bagi Fiziev, itu datang dalam bentuk pertarungan melawan Justin Gaethje yang menghentikan laju kemenangannya. Kemudian, di pertarungan melawan Gamrot pada September 2023, Fiziev mengalami cedera lutut yang signifikan. Cedera ini menjadi cobaan berat, terutama mengingat usianya yang telah mencapai 30 tahun. Meskipun demikian, kisah Fiziev yang penuh perjuangan dan ketekunan menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk pulih dan kembali ke performa terbaiknya. Bagaimana dia mengatasi cedera dan menghadapi tantangan mendatang akan menjadi bagian menarik untuk diikuti dalam perjalanan karirnya. Mateusz Gamrot, petarung ulung asal Polandia, memulai perjalanan karir MMA-nya dengan sangat gemilang. Tampil di promotor MMA ternama Polandia, KSW, Gamrot tidak pernah merasakan kekalahan selama 17 pertandingan dan berhasil meraih predikat double champion dengan mengibarkan sabuk juara kelas bulu dan kelas ringan. Namun, tantangan sejati muncul ketika Gamrot melangkah ke panggung UFC, di mana ia harus menghadapi kegagalan di pertandingan debutnya. Meskipun merugikan kredibilitasnya sebagai juara, mental juara yang dimilikinya membawanya kembali meraih kemenangan dalam pertarungan-pertarungan berikutnya. Prestasinya di UFC tidak hanya berujung pada kemenangan, tetapi juga diakui dengan penghargaan sebagai pertandingan terbaik sebanyak 4 kali. Gaya bertarung Gamrot mencerminkan kekompletan, dengan dasar bela diri yang kuat mencakup tinju, gulat, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Kemampuannya menggabungkan berbagai aspek bela diri menjadikannya sulit diprediksi bagi lawan-lawannya, mampu beradaptasi dengan kelemahan lawan dengan lincah dan efektif. Sebagai petarung komplit, Gamrot menunjukkan bahwa ia memiliki pertarungan berdiri dengan keahlian tinju yang memukau dan kelincahan yang luar biasa, sementara di area bawah, teknik BJJ-nya memberinya keunggulan dalam pertarungan di matras. Sayang kemenangan streaknya sempat terhenti saat melawan Beneil Dariush.
Meskipun demikian Gamrot dapat bangkit pada tahun 2023 silam dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Performa mengesankan ini membuktikan bahwa ia memiliki potensi untuk masuk ke peringkat 5 besar, menambahkan dimensi baru dalam persaingan tingkat atas. Keberagaman strategi bertarungnya menjadikan Gamrot sebagai ancaman serius di setiap fase pertandingan. Penonton selalu mengharapkan pertunjukan menarik setiap kali ia memasuki oktagon, sementara potensinya untuk meraih posisi yang lebih tinggi membuat namanya semakin bersinar di UFC. Beneil Dariush, ialah petarung kelahiran asal Iran yang kini menjadi kewarganegaraan Amerika. Ia merupakan salah satu petarung senior di UFC. Ia memulai karir di UFC sejak tahun 2014. Dengan sabuk hitam di BJJ yang ia miliki, ia mampu mengontrol posisi lawan dan memanfaatkan setiap peluang untuk menyelesaikan pertarungan dengan kuncian. Sejauh kiprahnya di UFC, Dariush sudah memenangi pertandingan dengan kuncian sebanyak 8 kali, menunjukkan dominasinya di ranah pertarungan bawah. Meskipun meraih 8 kemenangan strik beruntun, perjalanan menuju sabuk juara terhenti ketika Dariush mengalami kekalahan di tangan Charles Oliveira. Kekalahan ini tidak hanya menghentikan momentumnya, tetapi juga menandai awal dari kejatuhannya. Pertandingan terakhirnya melawan Arman Tsarukyan menjadi babak baru yang mengecewakan dalam karirnya. Dalam waktu singkat, hanya 1 menit, Dariush harus menyerah. Performa yang tidak sesuai ekspektasi ini membuat banyak orang mempertanyakan masa depannya di UFC. Setelah 2 kekalahan beruntun yang mengecewakan, banyak yang meragukan kemampuan Dariush untuk bangkit, terutama mengingat usianya yang sudah mencapai 34 tahun. Kini, pertanyaan besar menghiasi masa depannya di oktagon. Apakah Dariush mampu mengembalikan mental dan menemukan kembali performa terbaiknya? Ataukah akan muncul keputusan untuk pensiun dari dunia olahraga yang telah lama menjadi panggungnya? Michael Chandler, petarung asal Amerika ini memegang predikat sebagai salah satu petarung paling berpengalaman di jajaran 10 besar di kelas ringan UFC, dengan usianya yang sudah mencapai 37 tahun. Meskipun dapat dianggap sebagai salah satu petarung senior, Chandler tetap menunjukkan kekuatan dan keahlian bertarung yang memukau. Salah satu keunggulan terbesarnya terletak pada kekuatannya yang luar biasa. Dengan latar belakang bela diri gulat, Chandler menghadirkan dominasinya di pertarungan bawah dengan kemampuan menahan dan mengontrol lawan yang sangat baik. Namun, Chandler tidak hanya terampil di area bawah. Ia juga dikenal dengan kemampuannya melepas pukulan-pukulan kuat dan cepat, terutama dengan tangan kanannya yang mematikan. Dalam 11 pertandingan, ia telah berhasil membuat lawan-lawannya tumbang sepanjang karirnya di dunia MMA. Sebelum bergabung dengan UFC pada tahun 2021, Chandler meraih kejayaannya sebagai jawara kelas ringan di promotor MMA, Bellator. Meskipun catatan kemenangannya di UFC hanya 2 kemenangan dari 6 laga, namun gaya bertarungnya yang menghibur dan mengesankan tetap membuatnya duduk kokoh di jajaran 10 besar. Setiap pertandingan yang dijalaninya di UFC memperoleh penghargaan sebagai pertandingan terbaik, menunjukkan daya tarik dan kualitas pertunjukan yang dibawanya. Tak hanya itu, Chandler bahkan diproyeksikan untuk menghadapi Conor McGregor, petarung dengan nilai jual tertinggi di UFC. Rencana ini memunculkan ekspektasi tinggi di kalangan penggemar. Namun, dengan usianya yang sudah tua untuk olahraga ini, spekulasi tentang masa depan Chandler dalam dunia pertarungan juga semakin ramai. Apakah ia akan mengakhiri karirnya dalam satu pertarungan megah melawan Conor McGregor, ataukah ia masih memiliki energi untuk terus bersaing di tingkat tertinggi, adalah pertanyaan besar yang melingkupi namanya. Bagaimanapun, Michael Chandler tetap menjadi sosok inspiratif dan contoh teladan bagi generasi petarung yang menghormatinya dalam dunia MMA. Arman Tsarukyan, petarung asal Armenia ini bisa dibilang ialah petarung paling muda di jajaran 10 besar kelas ringan, usianya saat ini baru berusia 27 tahun. Ia datang ke UFC pada tahun 2019 dengan status jawara kelas ringan di sebuah promotor asal Rusia yang bernama FEMP, Far Eastern Modern Pancration Federation. Menariknya, debutnya di UFC ia langsung menghadapi Islam Makhachev. Meskipun ia kalah, di pertandingan itu ia mampu mengimbangi Islam Makhachev hingga ronde terakhir. Setelah itu, dari 9 pertandingan yang dijalani ia hanya kalah sekali. Tinggal beberapa langkah lagi untuk ia mendapatkan kesempatan pertandingan perebutan gelar juara kelas ringan. Kalau seandainya sabuk juara masih di tangan Islam Makhachev, maka ia akan bertemu untuk yang kedua kalinya, tentu ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Salah satu ciri khas utama gaya bertarung Tsarukyan adalah keahliannya dalam gulat. Ia memiliki kemampuan takedown yang luar biasa dan mampu mengontrol lawan di area bawah.
Keahlian gulatnya menjadi senjata utama dalam pertandingan, memungkinkannya untuk mendominasi pertarungan dan mengubah arah pertandingan dengan kecepatan dan efisiensinya. Meskipun terkenal dengan kemampuannya di pertarungan bawah, Tsarukyan juga memiliki teknik striking yang tajam. Ia mampu mengarahkan pukulan-pukulan dengan presisi dan memanfaatkan kombinasi tendangan dan pukulan tangan dengan cepat. Keberagaman serangan membuatnya sulit diprediksi oleh lawan dan memberinya keunggulan dalam pertarungan berdiri. Di usianya yang masih sangat muda, ia masih memiliki stamina yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi. Ia dapat bertahan dalam pertarungan yang panjang dan tetap menunjukkan agresivitasnya sepanjang pertandingan. Meski begitu ia masih banyak diragukan oleh para penggemar MMA, pasalnya ia belum pernah bertarung dengan petarung elit 5 besar kelas ringan. Ia diproyeksikan untuk bertarung melawan antara Dustin Poirier atau Charles Oliveira sebelum mendapatkan pertandingan sabuk juara kelas ringan. Mengingat usianya yang masih muda untuk olahraga ini, rasanya ia masih memiliki potensi untuk masuk ke jajaran 3 besar bahkan merebut sabuk juara kelas ringan di masa yang akan datang. Dustin Poirier, petarung yang telah melalui berbagai ujian di kancah kelas ringan UFC, menjadi sosok yang mencerminkan perjuangan dan keberanian di dunia olahraga paling prestisius. Meskipun 2 kali meraih kesempatan pertandingan perebutan gelar juara, Poirier mungkin belum mencapai puncaknya, namun daya tarik dan ketangguhannya membuatnya tetap menjadi salah satu figur paling menonjol di divisi ringan. Salah satu keunggulan utama Poirier terletak pada kehebatan teknik tinjunya. Pukulan tangan yang cepat dan mematikan adalah senjata andalannya, membentuk serangan-serangan kombinasi yang tak terduga. Akurasi pukulan yang akurat menjadikannya ancaman serius bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Meskipun dikenal sebagai petarung striker ulung, Poirier juga memiliki keahlian bertarung di area bawah dengan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Kemenangan dalam 2 pertarungan dengan kuncian menunjukkan keberagaman kemampuannya di dalam oktagon. Tidak hanya unggul dalam hal fisik, Poirier juga membuktikan kekuatan mentalnya. Kemampuannya untuk bangkit kembali setelah kekalahan, seperti yang terjadi dalam pertarungan melawan Conor McGregor, menggambarkan mental petarung yang luar biasa. Namun, perjalanan Poirier untuk mencapai gelar juara tidak selalu berjalan mulus. Kekalahan dari Justin Gaethje menyulitkannya meraih kesempatan untuk pertandingan perebutan juara melawan Islam Makhachev. Ia kini harus menunggu dan mencari lawan yang tepat untuk membangun kembali peluangnya. Pertaruhan berikutnya mungkin melibatkan lawan-lawan tangguh seperti Arman Tsarukyan atau Charles Oliveira lagi. Kemenangan di pertarungan ini akan membuka pintu bagi Poirier untuk kembali meraih tiket menuju pertandingan perebutan gelar. Namun, dengan usianya yang sudah mencapai 34 tahun, setiap pertandingan menjadi semakin krusial bagi masa depan Poirier di dunia UFC. Kekalahan mungkin membuat kesempatan kembali meraih gelar juara semakin tipis, namun bagi Poirier, tantangan ini hanyalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju kesuksesan di puncak dunia MMA. Justin Gaethje, nama yang tak asing lagi di dunia UFC, membawa cerita perjalanan yang epik sejak debutnya pada tahun 2017. Memasuki UFC sebagai juara kelas ringan dari promotor WSOF, World Series of Fighting. Perjalanan awalnya mungkin tidak mulus, tetapi mental juara yang dimilikinya membuktikan bahwa kegagalan hanya awal dari kesuksesan yang lebih besar. Debutnya di UFC dimulai dengan 2 kekalahan beruntun, dihadapkan pada petarung-petarung tangguh seperti Eddie Alvarez dan Dustin Poirier. Meski begitu, Gaethje, dengan semangat juang yang tak tergoyahkan, mampu bangkit kembali dan meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan berikutnya. Pertarungannya melawan para petarung kelas elit telah menciptakan momen-momen epik dalam sejarah UFC, menambah reputasinya sebagai salah satu bintang di divisi kelas ringan. Kiprahnya yang menarik dan penuh aksi membuatnya dikenal sebagai petarung yang tak kenal takut di dalam oktagon. Menariknya, dari 11 pertandingan yang telah dijalani di UFC, 9 di antaranya meraih penghargaan sebagai pertandingan terbaik. Ini menunjukkan betapa Gaethje mampu memberikan hiburan kepada para penggemar setiap kali beraksi di dalam oktagon. Gaethje terkenal sebagai petarung yang sangat agresif, tanpa pernah mundur, dan seringkali mengejar lawannya dengan serangan-serangan intens. Gaya bertarungnya yang tak kenal takut menjadikan setiap pertandingan yang melibatkannya selalu dinanti-nantikan dan menjadi tontonan yang menarik. Kini, setelah baru saja mengalahkan Dustin Poirier di pertemuan keduanya, Gaethje mendapatkan kesempatan untuk pertandingan perebutan gelar juara kelas ringan melawan Islam Makhachev. Pertanyaannya kini, apakah Gaethje mampu merebut sabuk juara dari tangan Makhachev? Pertarungan ini menjadi titik puncak dari perjalanan Gaethje, sebuah ujian besar untuk melihat apakah ia dapat menambahkan gelar juara UFC ke dalam portofolionya. Bagi para penggemar dan pencinta MMA, antusiasme pun kini memuncak untuk menyaksikan apakah Gaethje dapat menorehkan sejarah baru di UFC.
Charles Oliveira, dikenal sebagai ahli Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat terampil, telah mengukir namanya dalam sejarah UFC dengan keahliannya di pertarungan bawah. Dengan tingkat sabuk hitamnya, Oliveira bukan hanya sekadar petarung, tetapi seorang maestro dalam teknik-teknik grappling, kuncian, dan penguasaan posisi. Prestasinya melampaui batas dengan catatan rekor baru di UFC sebagai petarung dengan kemenangan kuncian terbanyak sepanjang masa, mencapai angka 16 kali. Keahliannya dalam memanfaatkan setiap kesempatan di pertarungan bawah menjadikannya ancaman serius bagi siapapun yang mencoba menghadapinya di area bawah. Charles Oliveira pernah memegang gelar jawara kelas ringan sebelumnya, sebuah pencapaian gemilang yang kemudian dirampas oleh Islam Makhachev pada tahun 2022. Sebelum kekalahan tersebut, Oliveira telah menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan sejumlah petarung elit, termasuk Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler, Beneil Dariush, dan Tony Ferguson. Meskipun harus merasakan pahitnya kehilangan sabuk juara, Oliveira terus membuktikan dirinya sebagai petarung kelas ringan yang tak tergoyahkan. Namun, ketika ia berada di ambang mendapatkan kesempatan melawan Islam Makhachev untuk kedua kalinya, nasib berkata lain. Cedera yang dialaminya selama latihan membuat pertarungan tersebut harus dibatalkan. Kini, Oliveira harus bersabar dan menunggu giliran untuk mendapatkan tiket kembali ke puncak. Rencananya, ia akan menghadapi Arman Tsarukyan untuk memperebutkan kesempatan tersebut. Dengan segudang pengalaman dan mental yang sudah teruji, Charles Oliveira tetap menjadi sosok yang diperhitungkan di divisi kelas ringan UFC. Meski perjalanan menuju gelar juara mungkin dipenuhi dengan rintangan, Oliveira memiliki kemampuan dan dedikasi untuk tetap berada di puncak. Baginya, pertandingan melawan Arman Tsarukyan bukan hanya sebuah laga biasa, tetapi juga merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa namanya akan terus bersinar di dunia MMA. Islam Makhachev. Meski pernah merasakan kekalahan dari Adriano Martins, ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang warrior di kelas ringan UFC dengan kemenangan beruntun sebanyak 13 kali. Melalui prestasi ini, ia mengukuhkan dirinya sebagai petarung paling komplit saat ini, mampu mengatasi tantangan baik di atas maupun di bawah. Makhachev tidak hanya menanggapi keraguan, tetapi juga menggemparkan dunia dengan mengalahkan petarung-petarung elit. Ia berhasil menaklukkan pemegang rekor kuncian terbanyak, Charles Oliveira, dan bahkan mengatasi petarung dengan kemampuan striking terbaik di kelasnya, Alexander Volkanovski. Kemenangan ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga penanda bahwa Makhachev adalah petarung yang mampu menaklukkan segala aspek pertarungan. Salah satu keunggulan utama dari gaya bertarung Makhachev terletak pada keahliannya dalam grappling dan sambo. Latar belakang sambo yang kuat memungkinkannya menguasai pertarungan di bawah, mengamankan takedown dan mendominasi di matras. Teknik-teknik sambonya membuatnya menjadi ancaman serius di segala situasi pertarungan bawah. Pertarungan terakhirnya melawan Volkanovski tidak hanya menunjukkan dominasinya di area bawah, tetapi juga kemampuannya dalam pukulan dan tendangan. Makhachev bukan hanya petarung dengan keunggulan di satu aspek, tetapi juga mampu bersaing dengan efektif dalam pertarungan berdiri. Gaya bertarungnya yang tenang dan efisien menjadikan Makhachev sebagai petarung yang sulit untuk dikalahkan. Ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengendalikan pertarungan sesuai dengan rencananya. Pendekatan yang terukur ini membuatnya mampu menjalani pertarungan dengan kepala dingin dan taktik yang matang. Saat ini, di divisi kelas ringan, belum ada lawan yang sekomplit Makhachev. Banyak yang merekomendasikan agar ia naik ke kelas welter, sebuah langkah yang bisa membawanya pada puncak prestasi. Namun, tantangan terbesarnya mungkin datang dari pertarungan dengan Justin Gaethje. Bagaimana menurut Anda? Apakah Makhachev akan memenangi pertarungan ini dengan mudah, ataukah Gaethje akan merebut sabuk darinya? Antisipasi akan pertandingan ini membuat dunia MMA tak sabar menunggu jawabannya.